Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Solusi Perbaikan Sistem Maneuvering Characteristic Augmentation System di pesawat Boeing 737 MAX. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Permana Lubis dan beserta teman-teman saya yang bernama Angelina Margareta, Boris Simora, dan Ferdinand Asada. Kami berasal dari Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Bravo. Yang pertama langsung saja ya. Pertama ada latar belakang dan peluang. Latar belakang dan peluang pertama itu adalah di era revolusi 4.0, perusahaan manufaktur penerbangan terbesar di dunia sedang berlomba-lomba untuk bersaing dan dalam meluncurkan produk pesawat terbarunya, yaitu PT Airbus dan PT Boeing. Di mana pesawat Boeing 737 MAX akan bersaing dengan pesawat Airbus A320neo. Kedua pesawat ini berperang dengan teknologi yang canggih dan efisiensi fuelnya agar ekonomis pada perusahaan airline yang akan membelinya. Yang kedua, PT Airbus telah mengeluarkan produk terbarunya daripada PT Boeing. Maka disitulah PT Boeing berusaha keras untuk meluncurkan produk terbarunya yang membawa desain pesawat seri 737-nya yang hanya mengganti engine baru dengan berukuran besar dan lebih efisiensi, serta memperpanjang nose landing gear sebesar 8 inci. Nah, di sini ada pesawat sebelah kiri, yaitu pesawat Airbus A320, yang ini adalah 737neo, 737 biasa atau seri 800. Nah, dari sini ada perbedaannya antara ketinggian pesawatnya. Nah, yang menjadi masalahnya, pesawat tersebut sangat rendah yang mengakibatkan ground clearance engine pada pesawat melebihi maksimalnya. Dan akhirnya kedua engine tersebut dimajukan ke depan sedikit, tetapi hal ini mengakibatkan hal fatal, yaitu membuat center of gravity pesawat tersebut berubah dan efeknya karakteristik pesawat saat terbang selalu mendongak ke atas dan akhirnya stall. Jadi, dari permasalahan tersebut ini ada solusinya yang dimunculkan oleh manufakturnya sendiri dalam membuat sistem teknologi penyeimbang pesawat tersebut yang bernama MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System. Hal ini berhasil menyeimbangkan posisi pesawat yang cenderung mendongak ke atas saat terbang dengan otomatis walaupun autopilot off dengan menggerakkan horizontal stabilizer. Yang menjadi masalah terbesarnya, suatu sistem teknologi yang menggunakan software jika tidak di-upgrade akan menjadi error. Dan apalagi cockpit 737 MAX tidak dipasang warning display, tetapi hanya lightning warning, yang membuat sang pilot hanya mencari solusi di manual checklist. Maka dari itu, kami membuat karya tulis ini dengan berjudul Solusi Perbaikan Sistem Maneuvering Characteristic Augmentation System di pesawat Boeing 737 MAX. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah ya. Yang pertama, rumusan masalah yang kami buat itu adalah bagaimana cara kerja MCAS pada kondisi take off. Yang kedua, bagaimana membackup kegagalan pembaca sensor di MCAS. Yang ketiga, bagaimana mendiagnosa atau mendebug pada software sensor MCAS. Dan ada juga batasan masalahnya yang sesuai dengan rumusan masalah yang di atas yang dijelaskan adalah yang pertama, mensimulasikan dengan cara prototype MCAS menggunakan sensor balance, yang lebih tepatnya sensor giroskop. Yang kedua, menggunakan maksimal sudut AOA atau angle of attack dengan besar sudut 13 derajat untuk maksimalnya. Yang ketiga, membuat jaringan internet pada pesawat dengan membuat sensor di manufaktur dan satelit yang berada di posisi MEO atau medium earth orbit. Ya, selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Ada tujuan penelitian di sini. Yang pertama, memperbaiki dan mencegah sistem tersebut tidak error lagi dan layak pakai. Yang kedua, agar pesawat Boeing 737 MAX dapat beroperasi dan mengudara lagi. Yang ketiga, mengatasi kerugian airlines yang mempunyai pesawat Boeing 737 MAX akibat MCAS tersebut.
Adapun manfaatnya di sini adalah manfaat penelitiannya adalah memperbaiki sistem kegagalan MCAS pada pesawat Boeing 737 MAX dan menerbangkan kembali pesawat tersebut setelah di grounded di seluruh dunia. Di sini saya juga meletakkan dan mengambil penelitian yang relevan. Ini adalah tabel penelitian relevannya. Yang pertama ada Tri Susilo, Bismil Rabeta, dan Ikri Falah pada tahun penelitiannya 2019 dengan judul Analisis Numerik Tekanan dan Kecepatan Aliran Udara pada Fuselage Boeing 737-9 MAX. Hasilnya adalah berdasarkan hasil penelitian adalah dengan memperhatikan hasil visualisasi aliran yang ada bahwa setiap sudut yang berbeda mengalami perubahan aliran, kecepatan, aliran, tekanan berbeda, dan untuk aliran kecepatan dan aliran tekanan berbanding terbalik. Yang kedua ada Muhammad Thoyib Amali pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Komunikasi Krisis Public Relation PT Lion Mentari Airlines dalam merespon kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Yang hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi yang dilakukan oleh Public Relation PT Lion Mentari Airlines melakukan strategi respon krisis sekunder berupa strategi memuji dan strategi korban. Yang ketiga ada Ardi Putra, Indana, Sujanto, dan Setio pada tahun 2019 yang berjudul Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar atau Total Burn of Engine CFM 567B pada pesawat Boeing 737NG dan engine CFM LEAP 1B pada pesawat Boeing 737 MAX 8. Dengan hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata fuel consumption-nya berdasarkan fuel consumption perbandingan biaya berbanding lurus, yaitu engine CFM LEAP 1B lebih irit daripada engine CFM 567B. Yang keempat ada Desi Natalia, Yusef Ali Albayumi, MC Muhammad Shin Alsi Prawansa, dan Arsyad Ramadan Darlis pada tahun 2016 dengan berjudul Simulasi Data Equation Alat Uji Flight Control Aktuator Pesawat Menggunakan Software LabVIEW. Yang hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian ini, proses pengakuisisian data untuk beban dan jarak pada sensor ping dan sensor load cell sesuai dengan data real yang dihasilkan oleh hardware. Yang kelima, Germanus Yosef Rugilaka, Lucy Kayanti Rahayu, dan Yahdi Kusnedi pada tahun 2015 instalasi yang berjudul instalasi dan konfigurasi jaringan VSAT menggunakan modem GILAD pada PT Indo Pratama Teleglobal Jakarta. Kesimpulannya adalah hasilnya ini ya. Pemasangan VSAT pada daerah kepulauan dan pegunungan lebih efektif dikarenakan VSAT mentransmisikan data, suara, video melalui satelit. Yang keenam ada Praja Sapta Ardiantara, Raden Sumiharto, dan Setiawan Bekti Wibowo pada tahun 2014 yang berjudul Perwarupa Kontrol Kestabilan Posisi dan Sikap pada Pesawat Tanpa Awak menggunakan IMU dan algoritma Fusion Sensor Kalman Filter. Yang hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa telah berhasil mengimplementasikan algoritma Fusion pada sistem kestabilan UAV dengan fitur-fitur akselerometer, giroskop, algoritma. Ya, ini yang terakhir, yang ketujuh, Anna Nur Nazila Camim pada tahun 2010 yang berjudul Penggunaan mikrokontroler sebagai pendeteksi posisi dengan sinyal GSM. Yang hasilnya adalah kesimpulan bahwa pendeteksi posisi dengan menggunakan IC microcontroller ini sangat berguna bagi berbagai penerapan pengendalian hal. Ini dilakukan dengan mengirimkan perintah menggunakan sinyal GSM. Ya, ini pun daftar pustaka yang kami ambil sama seperti dari penelitian relevannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan
kesalahan kata, mohon dimaafkan karena itu kesalahan manusia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.